Oh halo sister-sister, balik lagi bersama aku Asya Satiri di Cucosis, cuapan celoteh sister. Shh, apa sis? Yang masih pada bingung, kok Cucosis ada di YouTube sih? Mulai sekarang, Cucosis bakal tayang di YouTube-nya Sanggar Suara. So, aku nggak bakal lelah buat ngingetin kalian buat subscribe, nyalain lonceng notifikasi, like, share, and comment apapun konten yang ada di YouTube-nya Sanggar Suara. Oke, setelah di episode 1 kemarin kita sudah berbincang-bincang manja dengan Miss Trans School 2022, Dea Fahreza. Untuk episode kedua kali ini, ada yang tahu siapa bintang tamunya? Ada yang tahu nggak nih? Oke, kita langsung panggil aja bintang tamu kita di episode kedua. First runner up Miss Trans School 2022, Ispara Devati. Yeay, Halo. good. How are you? Good, how about you? I'm good. Yeah. You're so beautiful today. Thank you. You are also. Thank you. Oke, Ispara. Terlalu hebat gak sih? Bangun berdiri. Oke. Kita edit Kita dulu kayak. jokinya, ya. Aku yang paling aku kepo dulu ya. Nama kamu Ispara Devati. Itu sebenarnya cikal bakal lahirnya nama Ispara Devati itu dari mana sih? Kita kan tahu ya, semua nama mempunyai makna, begitu pula dengan nama pilihan kamu, nama nyamannya kamu. Bisa nggak kasih tahu? Aku kepo banget lahirnya dari mana nama Ispara Devati itu. Jadi sebenarnya spellingnya itu Iswara Dewati. Oh, Jadi, Iswara iya, Dewati. Iswara Dewati. Jadi Iswara tuh sebenarnya adalah nama lain dari dewa di Hindu, namanya Dewa Siwa. Jadi salah satu dewa di Trimurti, yaitu salah satunya adalah Dewa Siwa, dan nama lainnya itu adalah Iswara gitu. Jadi Iswara artinya sebenarnya pemimpin. Oke, I see. Pemimpin. Karena kamu sudah mempunyai jiwa-jiwa leader ya. Iya, karena balik lagi ke waktu aku mau rebranding, jadi aku mau cari nama, akhirnya aku harus benar-benar cari yang benar-benar represent my personality kan. Jadi sebenarnya Iswara Dewati itu sebenarnya berasal dari bahasa Sanskrit, dan Dewati sebenarnya kan Siwa itu kan adalah dewa. Maskulin gitu, cuman akhirnya aku selipkan ada Dewatinya. Jadi emang anaknya agak kontradiktif gitu, dari nama aja udah kontradiktif. Jadi ya udah Ispara gitu. Devati. Iswara Devati. Oh, spellingnya Iswara Devati. Oke, such a good name ya, pemirsa. Miss Ispara gimana nih perasaannya? Katanya kemarin tuh baru landing ya. Oh ya, by the way, Miss Ispara ini adalah seorang seniman ya. Jadi tuh kemarin pas abis malam inaugurasi, kalau nggak salah langsung meluncur keluar kota. Iya. Itu dalam rangka apa kalau boleh tahu? Ya, jadi sebenarnya aku kemarin dari inaugurasi langsung meluncur ke Solo untuk latihan di salah satu acara namanya Indonesia Bertutur. Jadi Indonesia Bertutur ini adalah salah satu program dari Kemendikbudristek, dan aku menjadi salah satu penarinya, dan di situ banyak berkolaborasi dengan seniman-seniman Indonesia yang luar biasa, dan juga ada salah satu seniman transpuan Indonesia, Asya namanya juga, Oscar Lawalata, sebagai kostum designer, dan juga banyak di sana aku juga bakal banyak ketemu tetua-tetua adat, komunitas masyarakat adat, dan juga tokoh-tokoh adat seperti bisu dan lain-lain. So it's really good experience for me. Yeah. That's one of your bucket list for with bisu. Yeah, of course. Oke, Ispara, kan kamu bilang kamu ketemu bisu. Oh, akan ketemu bisu. Itu kan one of your bucket list ya. Kamu bisa kasih tahu nggak sih bisu itu apa? Karena kan mungkin banyak dari teman-teman yang belum tahu arti dari bisu itu apa. Jadi secara sederhananya bisu itu adalah pemangku adat, tokoh adat di Sulawesi. Orang-orang Bugis mempercayai bahwa bisu itu adalah penyambung lidah dari dewa gitu ke manusia. Jadi bisu ini tuh yang menariknya adalah dia genderless gitu. Sangat genderless, dan which is itu sangat relate sama aku. Jadi secara harfiahnya bisu juga salah satu dari 5 gender yang diakui masyarakat di Sulawesi ya. Iya, di Bugis. Seperti itu.
Oke, Miss Isfara, pada saat malam inaugurasi kemarin, kamu tuh kayak memboyong 2 predikat ya, kan? Pada penasaran gak sih apa yang didapat sama Isfara? Kita lihat cuplikannya dulu kali ya. Boleh. Oke. Yang saya tidak sebut namanya adalah anak satu. Dan Miss Transcool 2022 kita malam ini jatuh kepada Wow, Miss Isfara tuh dapat Miss Leadership dan juga first runner up dari Miss Transcool. Congratulations, Yeah, baby, you are thank so you. amazing. Oke, Miss Isfara, sebelum ikut Miss Transcool, kamu pernah nggak sih ikut Miss ajang-ajang beauty pageant atau Miss-missan seperti ini gitu? Ya, jadi kebetulan kemarin itu kan kita proses di Transcool 3 bulan ya. Oke. Dan sebelumnya juga aku dikomporin sama salah satu teman untuk ikut pageant. Ayo dong, kamu harus ikut pageant Oke. gitu kan. Terus habis itu ya udah ikut salah satu pageant event di salah satu klub, dan kebetulan ya buat seru-seruan sih Kak, sebenarnya Oke. cuman buat entertain doang Oke. gitu. Cuman akhirnya yang membuat aku bergerak ke dunia pageant adalah semangat teman-temanku gitu, karena banyak banget Yang men-support. Iya, yang support, dan juga teman-temanku tuh sama-sama seniman yang masih muda gitu, desainer muda, dan aku ngerasa kayak oh, teman-teman punya semangat untuk berkarya gitu. Jadi aku berharap aku bisa menjadi wadah dan juga jembatan buat teman-teman tuh berkarir lebih baik lagi gitu. Jadi masuk ke dunia pageant, juga empower young artist, dan ya here I am Ya, now. berarti sebelum Transcool artinya kamu sudah pernah mengikuti ajang seperti beauty pageant lah ya. Iya. Tapi kamu tahu nggak sih sebenarnya kalau Miss Transcool itu beda dari ajang beauty pageant Iya, yang iya, lainnya, iya. dimana kita kayak nggak mengedepankan menilai hanya tentang beauty outside Iya, gitu, iya, yang iya. dinilai apa yang kapasitas kita dalam belajar. Kamu udah tahu kan sebelum tentang itu? Iya, iya. Aku belum tahu gitu, ternyata Transcool itu punya ajang kayak beauty pageant. Jadi waktu itu aku emang udah follow lama Transcool by Suara di Instagram, terus aku ngeliat, oh ternyata platformnya bagus dan itu relate sama kerja-kerja aku sebagai seniman gitu. Karena aku juga setiap berkesenian, berkarya selalu mengangkat isu-isu gender kan. Oke. Terus ternyata waktu itu aku tuh daftar Miss Transcool tuh bener-bener last minute gitu. Oke. Aku sampai DM kan ke Instagram Transcool by Suara. Halo Kak, aku mau join, boleh nggak sih, kayak gitu-gitu. Tapi aku nggak punya dada gitu. I mean like pada saat itu aku masih sebelum dapet materi dari Sogi SC, Oke. aku nggak tahu kayak oh ternyata jadi transpuan, identifikasi gender kita tuh bukan berarti secara tidak selalu masalah fisik gitu. Ketika aku menyadari beberapa tahun ke belakang ini, kayak aku ngerasa oh ternyata aku perempuan bukan di ruang sosial gitu, kan Oke. di ruang-ruang private juga aku menyadari oh ya gue perempuan gitu. Nah habis itu adminnya ngebales kayak oh tapi kamu identify diri kamu sebagai perempuan atau apa perempuan, kayak udah choose daftar katanya. Udah aku daftar bener-bener last minute, kayak 5 menit sebelum ditutup aku daftar, dan astungkara bersyukurnya masuk ke top berapa aku nggak tahu sebelum ke interview. Berarti gitu. artinya ketika kamu sudah memfollow Instagram Transcool, udah menjadi ada di list kamu guys. Ini salah satu Belum. pageant list yang harus kamu ikutin. Belum berarti. belum sama sekali. Aku juga baru tahu gitu. Jadi ya udah ikut-ikut aja. Ternyata ada questionnaire-nya kan. Dan Oke. itu menarik buat aku. Jadi aku isi aja. Bener-bener Ini di last langsung. minute Di banget. last minute banget. Kamu itu bener-bener lucky banget Iya, kamu. iya. Karena teman aku waktu itu, aku bilang kan sama teman aku mau ikut Transcool nih. Terus dia bilang kayak jangan ikut Transcool kan lu belum punya brush gitu kan. Terus aku berpikir kayak kalau misalnya ikut Transcool atau identify sebagai perempuan harus punya dada, maksudnya kan banyak perempuan-perempuan cis yang tidak memiliki payudara yang size-nya, ngerti nggak sih kamu? Iya. Nah, jadi Proporsional ya kan? proporsional menurut sosial. Ya. Jadi menurut aku ya kalau misalnya perempuan cis atau transpuan gak punya dada, ya menurut aku ketika mereka declare dirinya sebagai transpuan, menurut aku kita nggak perlu dapat outside validation kan. Oke. Dan
valid gitu kita sebagai perempuan. Jadi yaudah, I go for it and then Yes, the most important thing ya how you identify yourself, ya kan? Pasti panitia ngomongnya yang pertama kali ditanyakan kamu mengidentifikasi diri kamu sebagai apa? Exactly. Oke, sekarang setelah kamu mengikuti Miss Trans School gitu kan, kamu daftar, apply gitu. Boleh itu nggak sih cerita-cerita tahapannya, mulai dari kamu apply, kemudian akhirnya kamu di wawancara, apa aja yang diwawancarain sama panitia, siapa pewawancaranya gitu, boleh diceritain? Iya, boleh banget. Menarik banget sih sebenarnya, panjang banget prosesnya, 3 bulan itu ngerasa kayak, tapi setelah selesai ngerasa kayak pendek banget, kangen banget sama teman-teman, dan proses itu yang menarik buat aku. Maksudnya ya ketika udah lolos seleksi berkas, waktu udah ngisi kuesioner, habis itu kan kita ada seleksi wawancara ya. Dan saat itu aku dapet kakak Gavina. Terus habis itu waktu di Zoom kayak, wow, this girl is really independent and strong. Karena aku ngerasa kayak auranya tuh bener-bener walaupun di layar gitu ya kan. Jadi waktu itu aku ngerasa kayak sedikit nervous, cuman kan ketika kita ikut trans school atau ikut ajang apapun, kita harus tahu motivasi kita ikut ini tuh apa. Tapi gitu pada saat itu kamu belum tahu kan kalau Kanzafina itu adalah siapa ketua Sanggar Suara atau belum tahu sama sekali. Cuman dari auranya tuh udah ada aura-aura mencekam gitu kan, strong gitu kan. Cuman di situ aku punya mindset kayak it's all equation gitu kan, ini cuma pertanyaan dan aku harus jawab sesimpel itu, as simple as that. Ya di situ ya udah, yang paling aku inget di pertanyaan itu adalah Kak Vina bilang kayak, menurut kamu mendukung nggak sih tentang pekerja seks itu sebenarnya gimana menurut persepsi kamu gitu. Habis itu aku jawab, dan ternyata pertanyaan itu juga muncul waktu final, jadi aku ngerasa kayak relate aja gitu. Ya pertanyaan-pertanyaan seperti itu sih sebenarnya. Di Trans School mereka pengen tahu apa sih sebenarnya yang ada di pikiran teman-teman transpuan muda gitu. Persepsi masing-masing. Jadi ya aku sangat merekomendasikan teman-teman transpuan yang di luar sana, please join Trans School. Cus ya kan. Kamu kan sebagai Miss Trans School kan lalu. Kamu ngerasa nggak sih kayak ketika join di Trans School tuh kamu ngerasa kayak lebih percaya diri, powerful gitu nggak sih? Lebih percaya diri, lebih ketika kita percaya dan kita dengan kapasitas kita akhirnya bisa membantu istilahnya mengedukasi apa yang kawan-kawan transpuan belum tahu, jadi tahu. Walaupun dari skala kecil dulu ya, kita kan nggak mungkin langsung ke skala besar ya kan? Nah, ketika kamu diumumkan masuk ke 20 besar tuh, gimana perasaannya? Perasaannya pada saat itu kayak biasa aja, jujur. How cool? Karena aku tidak berekspektasi terhadap apapun yang aku lakukan. I just do my best gitu kan. Tapi ketika karantina, terus ke hotel kan, kelas reguler dulu kan. Terus kayak, oh wow, maksudnya this platform is really amazing. Kayak kita didatangkan fasilitator yang keren-keren gitu, dan prosesnya sangat menarik buat aku, dan juga belajar masalah ketubuhan karena aku juga penari, performance artist juga. Aku bekerja dan berkarya menggunakan medium tubuh kan, jadi relate banget sama isu-isu dan kerja aku sebagai seniman gitu. Menarik deh Kak. Berarti artinya ketika kamu diumumkan 20 besar masih ada yang biasa aja, tapi pas berproses ketemu langsung, nah itu langsung ada rasa yang this program is really amazing for me ya. Nah, kalau kita lihat cuplikan video atau apapun tentang Isfara kan dia tuh kayak orang cas-cis-cus banget ya kan ya. Nih, orang tuh kayak dengan cas-cis-cus yang sometimes she talk in English ya kan, sometimes in bahasa gitu kan. Kamu tuh sering join komunitas kah, atau emang karena faktor dari kamu orang seni atau gimana? Bisa jadi, aku juga ada beberapa organisasi seni. Dan mungkin kalau dibilang kenapa aku cas-cis-cus, sebenarnya aku nggak ngerasa cas-cis-cus sih, cuma kan mungkin itu persepsi orang kan. Sebenarnya kenapa cas-cis-cus, aku sering
ngomong di depan banyak orang kan. Oke. Dan aku sebagai seniman ketika berkarya, selesai berkarya itu kan selalu ada diskusi publik kan, dan audiens atau penonton tuh sering melontarkan pertanyaan-pertanyaan kepada kreator tentang karya apa sih sebenarnya yang mau lo bicarakan gitu. Nah mungkin aku cas-cisnya belajarnya dari situ gitu, ngomong depan publik, yang bagaimana aku mengutarakan persepsi dan sudut pandangku sebagai Indonesian trans woman artist, ya something like that. Yeah, that's why your public speaking is very good, right? Enggak juga kak. Bener, bagus banget. Public speakingnya Isfara tuh aku pas ngeliat dari video pas dia diwawancara aja gua, oh my god, who is this girl? Gitu, kayak who is this girl gitu. Nah, terus pernah nggak sih kamu ikut di acara komunitas yang bener-bener isinya itu event komunitas gitu, entah komunitas dalam lingkup transpuan atau komunitas yang LGBTQ gitu, pernah nggak? Belum sama sekali, cuman aku punya banyak teman sesama seniman yang juga dalam satu payung LGBTQ. Cuman kalau untuk bergabung langsung ke komunitasnya baru kali ini di Transkun. I'm really grateful because finally I have a trans sister. Yeah, and then you have something like you call home. Home, ya, Exactly. ya. Yes. That's what I will when I join Transkun. Bener-bener kayak Feel safe, ya. ya. Terus kayak yang I know kalau ada apa-apa mau ngadu kemana nih, ya kan? Makanya aku Gitu bilang kan. kayak seberapa jauh sekarang aku pergi gitu, aku tahu di mana rumah aku harus pulang gitu. Menarik. Iya, ya kan? Terus kayak yang Tapi apa sih gue? Sorry. Ke distract. Aku ketawanya emang gitu, suka bikin distract orang. Let's go, lanjut. terus kan kayak kita sebagai transpuan kan rentan akan mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan gitu, apalagi kalau misalkan udah masuk ke ranah hukum. Jadi kalau aku pribadi ketika join Transkul, aku tahu kemana aku harus mengadu, kemana aku harus Apa yang harus kamu lakukan? nah, gitu kan, apa yang kita harus lakukan, berkonsultasi dengan siapa, ya kan? Jadi benar-benar kayak yang kalau aku mendapatkan sesuatu case, aku langsung yang I'm gonna back home. Ya, exactly. Which is sangat selara. Ya, Still, benar ya, banget. Tapi kenapa kamu bisa tertarik dengan isu-isu komunitas gitu kan? Terus ketika kamu belum pernah mengikuti acara komunitas, dari mana sih kamu mendapatkan kayak referensi-referensi, literasi-literasi untuk belajar tentang isu komunitas gitu? Dari mana kamu mendapatkan? Aku yang pertama mau mengucapkan terima kasih sama Dokumentari, Sasti Kirana Dance Lab, dan juga Goethe Institute Indonesia. Karena waktu itu aku join salah satu program berkesenian juga. Itu dikumpulin 10 koreografer dari Indonesia dan juga Jerman. Jadi waktu itu temanya adalah Bodies of Care. Bagaimana seorang seniman itu sekarang kita harus bisa merawat komunitas di era pandemi gitu. Lalu aku berpikir kayak, aduh aku pengen karena kan konteksnya Bodies of Care ya. Terus aku berpikir kayak, aduh emang aku sepeduli itu ya, emang aku secare itu ya. Bahkan aku berpikir kayak ada kalanya aku merasa tidak peduli terhadap diriku gitu. Terus kalau misalnya aku belum peduli sama diriku, lalu aku harus peduli sama siapa gitu. Misalnya kan hal-hal yang kecil yang kayak gitu ya, kayak harus kita pertimbangkan gitu. Lalu kenapa aku tertarik dengan isu ini? Karena ternyata isu gender itu udah aku alami sejak kecil gitu. Lalu di platform Dokumentari ini akhirnya aku nulis abstrak gitu kan tentang diskriminasi yang selama ini dihadapi oleh teman-teman transpuan gitu. Jadi ya aku merasa kayak mungkin nge-rewind apa yang pernah kamu alami. Iya, karena berkesenian itu kan berkarya juga melihat dari hal yang paling dekat kan. Karena kan kita kan selalu berpikir yang paling jauh, sedangkan hal di sekitar kita lupakan. Termasuk apa yang ada dalam diri kita sendiri. Iya, termasuk apa yang ada dalam diri kita sendiri. Jadi pada saat itu aku ngerasa kayak aku harus menyelami diriku sendiri, terus mengenali kembali gitu kayak gitu sih. Akhirnya aku tertarik dengan isu-isu gender, apalagi isu komunitas transpuan. Sampai sekarang gitu isu-isu gender tuh di dunia itu menjadi menjadi topik yang sangat hangat gitu ya, maksudnya, dan itu yang masih kita perangi sampai sekarang gitu.
Memang benar, topik-topik isu-isu soal gender itu memang menjadi kadang masih menjadi spekulasi yang sangat besar ya, apalagi di Indonesia sendiri kan. Oke, berarti dengan kamu joining di Transschool, otomatis kamu udah ketemu lah ya wadah di mana kamu bisa belajar lebih tentang isu komunitas. Well, kita tarik sedikit ke belakang mengenai penerimaan diri kamu. Gimana sih proses Isfara melakukan penerimaan diri? Boleh sharing sedikit sampai proses transisi kamu dari yang sebelumnya sampai kamu menjadi Iswara. Ini aku sudah melalui transisi sosial, baru melalui transisi sosial gitu, karena aku pikir kayak, jadi sejauh ini, nggak sejauh sih, sependek ini aku baru melakukan transisi sosial aku kan, aku baru mengganti nama dan aku kan harus rebranding myself gitu, rebranding myself kayak siapa aku harus dikenal gitu. But back then kalau misalnya dibilang untuk penerimaan diri sulit banget sebenarnya Kak, kayak berat banget gitu, karena tahun lalu sekitar November sampai Desember aku ngerasa kayak aku ngerasa kayak nggak layak gitu loh Kak untuk hidup. Karena aku berpikir kayak ini agak-agak emosional sih kalau diceritain. Tapi kalau misalkan kamu no, it's okay. Mungkin ini bisa jadi referensi masalah konsep penerimaan tubuh dan diri sendiri buat teman-teman yang nonton. Jadi pada saat itu aku ngerasa kayak aku nggak mau ngelihat kaca, sebenci itu aku sama diriku. Kayak aku ngerasa kayak aduh lu jelek banget sih, aduh lu mau jadi apa sih, kayak gitu-gitu. Apa ngerti nggak sih, kayak aku sangat berjuang untuk tidak melihat diriku. Aku sampai nggak mau keluar, nggak mau ketemu orang. Mungkin pada saat itu aku juga lagi ngalamin quarter life crisis mungkin ya, tentang isu-isu tentang krisis identitas gitu. Lalu aku sangat benci dengan diriku. Cuman kan aku anaknya kayak oke, lu boleh sedih, cuman lu harus punya batas waktu sampai kapan lu sedih. Dan kebetulan waktu itu adalah di penghujung tahun. Terus aku memantapkan diriku, oke, Suara, kamu boleh sedih, kamu boleh depresi, kamu boleh menyelami dirimu dulu dengan ketidakterimaanmu terhadap dirimu sekarang gitu. Cuman ketika tahun baru, ketika selesai penghujung tahun, kamu harus reborn gitu. Kamu harus terlahir kembali sebagai manusia yang baru dan kamu harus mulai mencintai dan menerima dirimu seutuhnya. Cuman kalau dibilang masalah kita menerima tubuh, selesai terhadap diri sendiri, kan itu kita nggak tahu barometernya sampai mana. Karena kan masalah itu tuh akan kita alami sepanjang hidup kita gitu. Cuman ya I feel like confident right now and I feel like accept myself as well. The most important thing, you love yourself. Yeah, of course. Whatever you are. Ya kan? Berarti ada ini ya, ada target di mana ketika kamu merasa down, ketika merasa krisis kepercayaan diri kamu nggak ada gitu, berarti kamu tidak hanya stuck di situ aja, berarti kamu ada target. Dan yang kemudian setelah kamu bilang tahun baru itu, akhirnya kamu bertransisi untuk menjadi Iswara yang baru. Karena setelah aku sadari gitu, dewasa ini kayak kadang kita menyampingkan emosi-emosi kayak depresi, terus stres dan lain-lain. Padahal kan itu juga salah satu bagian dari emosi ya. Maksudnya kayak ketika kita stres tuh kita tahu, kita harus balik lagi ke diri sendiri kayak oh ini gue lagi ngerasa stres nih, terus gue harus ngapain ya gitu. Karena kita taunya kita harus feel happy, kita harus merasa kayak senang-senang aja ya. Padahal ya kita sebagai manusia juga perlu untuk merasa stres, kita harus perlu merasa depresi untuk kita tahu gitu bagaimana we handle that case gitu. Gitu sih Kak. Dengan begitu kita juga lebih peduli dengan diri kita, kan? Ketika kita tahu di mana level tingkat stres kita gitu kan, atau udah menuju depresi gitu kan, ya memang benar kata kamu, kita perlu adanya rasa stres dalam diri gitu. Bukan yang berarti kita maunya terlihat bahagia aja di depan orang, bener kan? Bener. Kita harus bener-bener mengenali diri kita gitu. Setelah karantina, setelah kamu proses bersama, melihat struggling teman-teman yang lain, ada nggak sih kayak apa yang bakal kamu lakuin untuk teman-teman transpuan? Mungkin melalui cara seni kamu, karena kamu kan seorang seniman. Bisa jadi strategi kamu untuk beradvokasi melalui seni. Of course.
Ya pasti yang paling pertama yang aku lakuin adalah educate my community and also empower and inspire them because sometimes jadi transpuan itu kita membatasi diri kita untuk tidak menjadi, maksudnya banyak batasan yang akhirnya tidak bisa kita lampaui karena kita adalah transpuan gitu. Banyak stereotip negatif yang kadang teman-teman komunitas itu juga mengamini itu gitu. Dan itu yang membuat teman-teman transpuan tidak improve dirinya gitu. Dan maksud aku pengen menggunakan platform sosial media aku which is Instagram to empower them that keep improving yourself dan juga apa ya kak, kita tuh harus punya strong mindset gitu. Kita harus punya goals, kita harus tahu value kita sebagai manusia gitu. Karena kalau kita terus membatasi diri kita atas dasar alasan gender ya we cannot grow up gitu. Kita nggak bisa improve diri kita and it's okay that if we are feel insecure because insecure means that you will always keep growing gitu. You will always improve yourself dan itu yang paling penting dan punya mindset yang kuat itu tuh jadi kunci utama buat kita gitu. Dan juga aku pengen kayak of course aku bakal terus berkarya dengan isu-isu gender karena kan advokasi itu kan nggak selalu melulu tentang orasi di jalan kan. Maksudnya ada hal-hal yang menurut aku berkesan adalah cara yang paling smooth, cara yang paling lembut untuk membuka pikiran-pikiran audiens yang datang gitu. Dan karena memang banyak banget kan cara kita untuk beradvokasi kan? Dan yang paling penting tuh sekarang menurut aku dari dulu gini kak, kayak jadi transpuan itu nggak melulu berorasi di jalan, nggak banyak cara sebenarnya dan itu salah satunya gitu. Dan menurut aku bagaimana yang paling penting adalah bagaimana seorang transpuan itu menghadapi isu-isu bukan lagi isu-isu kesetaraan karena menurut aku ya of course it's also important for us right tapi bagaimana caranya teman-teman transpuan itu juga menghadapi isu-isu yang worldwide, yang global gitu. Bagaimana teman-teman transpuan juga menghadapi isu-isu seperti COVID-19 or something like that. Maksudnya kita tuh harus ada impact, harus ada hal yang memang kita hadapi, bukan cuma masalah isu-isu kesetaraan. Karena menurut aku kesetaraan itu adalah kesetaraan itu bukanlah titik tuju gitu, tapi kesetaraan itu adalah titik pijak di mana kita sebagai manusia tuh sudah setara sejak lahir. Gitu. Itu quote ya kan? Itu good quote. That's a good quote dari Isfara. Bukan dari aku anyway. Ini tuh dari filsuf dari Prancis namanya Jacques. I don't know how to spelling, cuman quotes ini tuh selalu menguatkan diri aku dan ketika aku ngerasa under pressure, aku selalu balik kayak kesetaraan itu bukanlah titik tuju, tapi kesetaraan itu adalah titik pijak. Jadi kita sudah setara sebagai manusia. Gitu, jadi sebagai seorang transpuan, impian kamu tidak lagi berbicara mengenai isu kesetaraan aja, tapi memang isu-isu global, kan apa yang dibicarakan banyak kaum mayoritas. Ya kita bicarakan juga gitu kan. Kita hanya tidak stuck membicarakan tentang isu kesetaraan gender walaupun tidak bisa dipungkiri isu tersebut bakal terus ada di belakang kita. Benar. Apa sih harapan kamu ke depannya? Ada gak impian-impian yang bakal kamu mau lakuin gitu? Iya, harapan aku sebenarnya banyak kak, cuman salah satunya adalah aku pengen punya foundation, punya yayasan, punya organisasi yang empower teman-teman transgender, teman-teman transpuan untuk educate them gitu. Mungkin ini sebenarnya besar banget sih harapan aku. Semoga ada jalan gitu kan. Aku pengen punya platform yang bisa kasih beasiswa untuk teman-teman trans yang mau sekolah. Karena kan balik lagi kita ya gitu sih kak. Aduh aku sangat emosional sebenarnya, aku pengen punya karena dibalik memang banyak transpuan yang tidak memiliki privilege lebih untuk bisa melanjutkan studi gitu kan ya, dengan latar belakang yang berbeda-beda ya kan, entah dari memang sekolahnya mereka yang terputus. Iya benar-benar ya. Aku pengen sih menyediakan ruang itu buat teman-teman dan juga karena aku seorang seniman gitu, aku juga mengalami banyak diskriminasi juga sesama seniman. Kadang aku tuh merasa terexclude gitu. Karena aku transpuan, aku merasa terexclude dan aku sering tidak dilibatkan dalam kerja-kerja seniman gitu. Maksudnya aku juga pengen punya festival di mana festival ini juga empower
teman-teman transgender artis Indonesia LGBT Yes. community untuk bisa speak their mind, speak their voice melalui karya-karyanya gitu sih Kak. Cuman I know this is hard, maksudnya, tapi aku percaya sesuatu hal yang sulit itu bukan berarti tidak bisa sih. Jadi ya semoga apa yang Isfara harapkan dan Ya. cita-citakan itu benar-benar bisa terwujud, Ya. karena itu benar-benar hal yang sangat bagus banget ya, dimana Isfara mau memberdayakan juga teman-teman transpuan gitu kan, dimana aku juga pernah merasakan ketika kita tidak lagi digunakan dalam arti tidak lagi dipercaya, dipakai lagi untuk ngerti the kan best Kak thing, rasanya, ya. iya. That's why aku dukung banget ke apa yang menjadi cita-citanya Isfara, bener, karena as a trans sometimes kita mau melakukan pekerjaan apa yang menjadi hobi kita, tapi kita dipinggirkan, itu that's so sad. Oke. Untuk terakhir nih ya, siapa sih yang berperan untuk kamu hingga proses sampai saat ini sekarang? Kamu juga boleh ngucapin terima kasih yang ke orang yang berperan penting buat diri kamu. Yeah, I would like to say thank you to everyone who makes me down, because they makes me improve myself even better than before gitu. Dan juga yang paling penting adalah keluarga, orang tua di rumah, kakak, adik, dan juga my closest friends, karena mereka sangat-sangat support aku gitu. Everything what I do, mereka tuh benar-benar nge-backup dan ayo you keep growing, you keep learning. Your family is my family. Yeah, my first motivation to always keep growing. Dan juga teman-teman yang membuat aku down sih, maksudnya kan banyak hal-hal yang judging, dan aku juga mau mengucapkan makasih sama mereka, karena kalau misalnya aku nggak dijudge, aku nggak ngerasa down, I think improve diri kamu, improve diri aku gitu. Jadi ya aku mau berterima kasih juga terhadap kalian, sarangi. Oke, sister-sister di rumah, aku mau ingetin kalian untuk subscribe YouTube channelnya Sanggar Suara, nyalain lonceng notifikasi untuk mendapatkan pemberitahuan konten-konten terbaru dari channel Sanggar Suara. Like, share, and comment. Sampai ketemu lagi di Cucosis, Cuapan Celote Sister. Shhh, apa sis? Dah.